Selamat siang Pak Hermanto. Siang. Terima kasih first of all untuk waktunya siang ini bisa ketemu dengan kami dari Rob Report. Saya Mili Lukito dengan Cheryl, sama-sama kita berada di sini mewakili Rob Report, Pak. Oke. Karena di dalam Rob Report ini memang ada rubrik khusus yang bernama Legacy Leaders, ya, dan tentunya kami merecognize Pak Hermanto Tanoko sebagai Legacy Leaders dari 40 membangun perusahaan dari awal sekali sampai dengan 46 perusahaan dan dengan banyak subholding ada beberapa, ada 8 subholding. Yang tentunya ingin kami pelajari dari Bapak itu bagaimana sih Pak itu asal muasalnya dari titik awal tadi sampai dengan hari ini 46 perusahaan dan 8 subholding, kita tuh kepingin tahu gitu Pak. Ya. Sampai Bapak ini kemudian dinobatkan menjadi legacy leaders oleh Rob Report Indonesia gitu. Monggo Pak. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya. Terima kasih juga Pak. Ya, ini kalau saya cerita dari awal ya, saya bersyukur ya mempunyai orang tua, papa dan mama yang benar-benar orang tua yang bekerja mulai dari pagi sampai malam setiap hari tanpa pernah mengeluh gitu ya. Jadi saya di usia 5 tahun itu sudah diajarin bagaimana untuk berinvestasi dari uang-uang Imlek, ya, angpau. Karena mama saya menjaga toko peracangan, papa saya pada saat itu membuka toko cat. Oh iya. Di saat saya usia 5 tahun ya. Jadi, yuk daripada uang nggak dipakai untuk apa-apa, belikan terigu aja. Ini harganya mau naik, mau nggak? Wah mau, bawa catatan deh ya, dicatat uangnya beli terigu berapa kan. Oh tiap hari udah tanya, udah naik belum, udah naik belum. Tiap hari kan tanya. Iya. Oh sudah, sekarang mau nggak dibeliin lagi, ini ada minyak goreng, nanti beliin lagi ke biskuit, beliin macam-macam. Jadi lama-lama karena saya involve ya, lama-lama saya tahu bagaimana penjualan dari dagangan mama-mama saya itu, dan saya tanya keuntungannya berapa. Oh sudah rata-rata kalau telur asin jual 10 ya untung 1 ya gitu. Jual roti juga sama. Oh berarti harus penjual segitu banyak baru bisa untung gitu. Jadi waktu saya pulang sekolah gitu kalau sudah makan telur asin 1 gitu ya, suruh makan roti lagi saya sudah nggak mau itu jatah untuk besok aja. Jadi karena bagi saya nyari uang itu nggak gampang gitu ya. Nah itu saya diajarkan dari kehidupan ya, yang begitu minim lah pada saat itu ya. Jadi keinginan apa-apa juga nggak ada lah, karena baju mau pergi aja cuma satu style gitu ya. Itu sepatu sampai dilem-lem gitu. Jadi memang kehidupan kami sangat minim. Dan di usia saya ke 7 tahun, 8 tahun, itu saya mulai diajak ke toko cat sama papa saya. Pulang sekolah, bantu papa di toko ngelayanin pelanggan-pelanggan. Nah di situ pun karena saya sudah mulai sering di tokonya mama, saya di tokonya papa, saya juga diajarin. Ini kalau papa yang agen tunggal di Kota Malang, nah itu untungnya bisa 20%. Kalau yang tidak agen itu bisa cuma 7%, 5%, 8%. Itu barang kan yang sudah laku-laku. Oh ya, iya. Jadi kamu kalau ada pelanggan mesti ditawarin yang kita jadi agen. Nah ini kenapa papa mau? Karena ini banyak sekali kelebihan-kelebihan untuk pelanggan kita. Jadi bukan karena 20%-nya saja. Harganya pertama lebih murah, karena mereknya kan belum terkenal. Terus kelebihannya lagi lebih cepat kering. Ada lagi yang lebih cepat nutup. Terus banyak hal. Itu saya pelajarin satu persatu di brandnya. Sehingga pada saat ada pembeli mau merek A yang brand terkenal, saya kenapa you nggak mau beli ini Pak? Oh kenapa ini? Ini lebih murah, lebih cepat kering, lebih kental. Oh iya, karena mungkin saya kecil dia percaya gitu ya. Nah saya senang, waduh jual 1 kaleng seperti jual 3 kaleng gitu kan. Nah itu sudah mulai diajarkan. Jadi bagaimana kita mencari uang pun itu jangan sampai merugikan orang gitu. Ini saya ini dididik dari papa ini mulai dari Avian ya. Avian itu papa saya tadi saya belum cerita itu mulai dari tahun 78. Itu papa saya di usia 50 tahun. Start pabrik. Ya.
Dan pabriknya itu hanya 18 karyawan. Padahal papa saya di Malang, di usia itu toko catnya sudah terbesar di Malang, sudah punya sedan, Peugeot, ada Daihatsu, tapi dia di usia 50 buat pabrik ini naik bus. Mulai dari jam 4, jam 5 pagi naik bus, pulang jam 7, jam 8 malam. Jadi dengan 18 karyawan, tapi semangatnya ingin menjadikan Avian ini pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Saya gabung tahun 82, itu di pabrik itu pagar aja nggak ada, lab aja nggak ada, nggak pakai lab. Saya ngomong, waduh Pak, Papa mau mimpinya jadi terbesar di Indonesia. Iya, lab aja nggak ada Pak. Saya boleh nggak buat lab? Silakan. Saya boleh rekrut kemis, silakan. Waduh semuanya saya silain. Wah saya semangat, saya langsung bangun lab. Saya hire kemis, bagaimana kita setiap hari bisa bertumbuh, sehingga setiap minggu, setiap bulan kita growth-nya luar biasa. Dan ya saya bersyukur, saya terus melakukan banyak hal-hal yang membuat Avian itu setelah 40 tahun bisa menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Dan kami IPO kan waktu itu ya. Wah selamat Jadi Pak. itu perlu dengan perjuangan juga. Jadi kami adalah salah satunya pabrik cat di dunia yang terintegrasi, mulai membuat resin sendiri, coloran sendiri, aditif sendiri, extender sendiri, printing sendiri, metal can, plastik kontainer, distribusi ke seluruh toko yang jumlahnya mungkin sudah 60.000 toko di Indonesia. Dengan kurang lebih ada ratusan distribution, salesnya juga ribuan, truknya ribuan ya. Jadi satu-satunya pabrik cat yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari situlah akhirnya lahir perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Yang lain. Tapi sebelumnya fokus di Avian itu sampai kurang lebih 25 tahun. Kita nggak kemana-mana, cuma dicat aja. Iya. Tapi dasar tentang manufacturing, karena kami membuat semuanya sendiri, sangat kuat gitu ya. Iya. Dan semuanya karena value dan budaya dari perusahaan, yaitu cinta. Cinta ini pun juga dari kumpulan dari seluruh leader yang kita kumpulkan ya pada saat itu. Terus saya ngomong, value kita itu apa? Bisa menjadi sebesar ini. Ayo kita tulis sama-sama. Tulislah, ada yang ngomong integrity, ada yang nulisnya customer focus, ada yang ngomongnya nationalism, ada yang agility, ada yang teamwork. Terus kita yang terbanyak itu CINTA itu tadi. Loh, saya ngomong ini cinta ini. Wah keren saya ngomong. Inilah value kita itu, cinta. Jadi customer focus, integrity, nationalism, teamwork, dan agility. Karena kita memang cepat sekali, kita nggak mau lambat-lambat. Action terus kita cepat. Tanpa mikir 2-3 kali saya. Saya ngelihat sesuatu udah kita masuk, kita enggak, itu langsung pada saat presentasi saya sudah bisa mutusin gitu. Jadi cepat. Di usia saya semakin bertambah, ya, saya ditawarin oleh papa saya juga di usia saya 14 tahun ya. Waduh di sebelah rumah ini ada apotek mau dijual. Tapi kalau papa beli siapa yang jaga gitu. Loh saya aja Pak yang jaga. Nawarinya ke saya soalnya. Oh ya kamu bisa ya? Ya pulang sekolah bisa Pak. Pulang sekolah makan saya jaga. Loh itu sampai malam loh. Ya enggak apa-apa Pak. Karena saya sudah lihat orang tua saya itu kerja kan mulai sampai malam jam 10 pagi, sampai jam 4, jam 5 pagi, sampai jam 10. Jadi saya lihat oke gitu ya. Ya udah, dibeli sungguhan tuh sama papa saya. Saya suruh jaga kan. Apoteknya cuma 1 resep 1 hari. Karyawannya 15. Itu asisten apoteker segala usianya 5-60. Seperti nenek saya kan. Waduh, mimpin orang segini juga pengalaman dong bagi saya ya. Saya kumpulin gimana ini apotek ini supaya bisa rame ini. Obatnya expired semua, nggak lengkap lagi. Terus saya ngomong, wah ini harus ada satu strategik nih. Apotek yang paling rame di sini siapa? Wah dicatetin ada 3 paling rame. Ya udah, saya naik sepeda saya datengin itu 3-3-nya. Mempelajari. Saya bawa resep kosong. Saya tanya ke mereka harga. Mereka kasih harga 3-3-nya. Saya tungguin. Orang yang datang mulai dapat harga berapa menit, nunggu resep kalau campuran berapa lama, obat yang tanpa resep kan kelihatan, saya akan tungguin semua. Jadi saya tahu semua, datanya saya ada. Saya buat benchmark dengan apotek saya. Wah apotek saya nggak lengkap, mereka lengkap. Harganya
mereka murah sekali, lebih murah dari apotek saya. Karena saya mahal kan. Saya ngomong di papa saya, "Pak, saya perlu uang 100 juta. Untuk apa? Semua pembelian mau saya bayar kontan, itu saya bisa dapat potongan 20%, 15% pada saat itu ya." Kan banyak orang yang mau cash itu ya. Oh ya. Nah, itu nanti saya kasihkan ke pembeli. Nanti apotek kita paling murah. Oh ya, kasih saya uang. Saya beli kontan semua. Terus obat nggak lengkap. Saya telepon apotek tadi yang mau kerjasama dengan saya minta diskon supaya saya nggak rugi dan saya kasih ke pembeli. Terus gimana ya kalau mereka nunggu kelamaan? Udah, saya beli sepeda motor bekas 200.000 pada saat itu. Antar obat gratis, jemput resep gratis. Wow. Saya ngomong, udah Bu, kalau nggak usah tunggu dah, yuk pulang aja nanti saya kirim gratis. Obatnya nggak lengkap, obatnya nggak lengkap. Tapi semua dari weakness saya jadikan strength. Wah, saya bersyukur dan semua pelanggan yang masuk ke apotek, saya sudah ngomong sama seluruh tim, masuk ke apotek dia keluar harus bawa obat. Dan kita harus melayani seperti mereka itu, kita punya parents, kita punya family. Jadi kita nggak hanya mikirin uang, tapi mikirin kesehatan mereka itu yang penting. Bagaimana mereka bisa mendapatkan obat, mendapatkan informasi semua yang penting bagi mereka. Jadi win-win itu mesti ada terus ya? Benar-benar saya mikirin pelanggan. Ya, saya lakukan terus ya. Sampai akhirnya setelah 1 tahun, saya nggak bisa duduk lagi dah. Berdiri terus, ramai sekali. Sekolahnya gimana Pak? Pulang sekolah. Sekolahnya saya kan belajar di jam 4, jam 5 pagi. Mama saya kerja, saya belajar. Setiap pagi. Jadi betul-betul memang legacy leader sudah terbentuk dari umur 5 ya tadi. Dari 5 saya sudah dari umur 5 diajar investasi. Sudah diajar investasi, sudah mengerti fiscal disiplin. Saya terus umur 14 pertama kali punya apotek. kerja digaji 100.000 tuh sama papa saya. Senang kan? Senang. Habis itu cuti 1 hari aja nggak boleh. mau main basket, main apa berapa jam, 2 jam, 3 jam dia enggak. You kan punya kewajiban kerja. Jadi itu udah ingrained sekali ya. Iya. Ya. Tapi yang aku penasaran kayak di zaman sekarang ini mungkin banyak anak muda gitu ngerasa beda lah sama zaman dulu dengan teknologi dan sebagainya. Tapi orang-orang masih ngerasa ngalamin banyak kendala gitu dalam berbisnis. Kalau dari Bapak tuh mungkin ada tipsnya nggak sih untuk anak-anak sekarang? Ya kalau orang tua didiknya manja ya, maksudnya semua kebutuhan dipenuhi gitu ya. Ya pasti anak itu tidak akan kuat menghadapi tantangan ya. Iya. Ya, karena itu, semuanya tersedia sih. Ya. Ya itu atau apa sebutannya sekarang strawberry apa itu? Strawberry generation. Dan mungkin juga ya, kalau kena tantangan udah dia ngomong wah ini bukan passion saya ganti haluan aja. Iya. Sekarang kapan banyak jadinya banget kan gitu yang ya. begitu. Jadi menurut saya ya ada plus ada minusnya juga. Saya ditempa oleh orang tua saya ya saya bersyukur ya. Dan saya pada saat itu membeli semua yang saya inginkan itu dari uang keringat saya. Saya dapat profit sharing, saya dapat gaji, ya semua dari jeripayah saya. Jadi saya beli audio AR pada saat itu, terus saya setelah 17 tahun saya beli sepeda motor, semua pakai uang saya. Saya nggak pernah minta orang tua. Jadi saya beli rumah, ya, saya beli mobil, semua pakai uang saya. Jadi orang tua saya mendidik saya tidak mau memberi uang, tapi memberi saya sebuah peluang. Dan kalau ada hasil, saya dikasih bagian dari hasil tersebut. Tapi sekarang bagaimana dengan mendidik generasi yang berikutnya, Pak? Karena generasi yang berikutnya kan sudah ada. Oh ya. Maksudnya saya didik anak saya kan? Sama aja. Saya juga mendidik mereka dengan banyak hal, cerita-cerita tentang kehidupan. Bagaimana seorang pekerja yang UMR cuma 5 juta, dia punya anak 3, dia harus menghidupi kehidupan rumah tangganya, uang sekolah, pakaian, sandang, pangan semuanya kan, mereka bisa loh. Berarti satu hari you breakdown itu, dibagi 30, dia berapa, ya kan? Terus dibagi lagi 5 orang tuh. Iya, dan bisa lagi. Nah, satu hari sekali makan berapa tuh? Cuman 10-15 ribu. Jadi uang 10 ribu itu sangat berharga. Di samping juga
saya ajarkan juga bagaimana untuk bekerja. Iya. Saya ajak ke tempat kerjaan, ngeliatin apa aktiviti saya pada saat itu. Dan ternyata saya bersyukur juga waktu pandemi, bukan pandemi, pada saat krisis 97-98, saya melihat kondisi Indonesia yang begitu tidak bagus ya. Saya mengirim anak saya sekolah di Australia. Nah, pada saat datang sekitar jam 2-an saya masih ada meeting. Saya minta anak saya itu untuk makan siang kan, jam 2 belum makan ya. Saya kasih $50. You makan aja ke City dengan beberapa temannya ya, yang orang sana. Ternyata anak saya jam 3:30 kembali, uangnya dikembalikan ke saya gitu. Loh, kamu nggak makan? Pak, gimana cara makan, Pak? Saya lihat di sana $8, minumnya $5, $13 itu 130.000, Pak. Kalau di Indonesia kita nggak cuma dapat makanan seperti itu. Loh, ini kan krisis, kamu nggak bisa dong bandingin cuma di situ. Tapi di dalam hati saya ngomong, wah keren juga nih anak saya nih. Yeah. Jadi akhirnya saya suruh cuma goreng nasi aja kan di belakangan. Jadi dia sudah tahu susahnya cari uang kan? Iya, dan mau peduli. Ya, itu dan bagus. pada saat itu saya bukain rekening, saya kasih uang, you seluruh pengeluaran you boleh pakai, tinggal tiap bulan you lapor aja ke papa mama. Jadi belajar apa mengelola. keluarnya, ya. Tapi dia nggak mau naik bus aja, dia jalan kaki. Loh, kamu kenapa nggak naik bus? Mahal, Pak, jalan kaki aja sekalian olahraga. Wah, kamu jangan terlalu, ya saya selalu ngomong begitu, jangan terlalu Tapi begitu dong. disiplinnya sudah Tapi ada. dalam hati saya senang gitu. Bangga. Termasuk dia waktu menjadi pelayan di sebuah restoran, itu saya sudah punya pabrik loh itu ya. Bukan kondisi seperti saya sangat minim. Tapi saya biarin aja, biar dia tahu gitu. Cara melayani orang, cara mencari uang, itu tidak gampang gitu kan. Iya. Dan merespek bahwa uang itu memang harus ada satu fiskal disiplin lah. Iya. Iya, itu penting memang menurut kami ya. Tahu nilai uang itu yang akhirnya ya membuat anak-anak saya juga apa ya sederhana. Iya. Nah, kita kan kemarin semalam nih kita check in ke hotel Bapak nih. Oh ya. Hotel Vasa kan. Vasa. Nah, jadi udah capek, lelah, kita masuk ke Hotel Vasa dan kita langsung wah kagum sekali Pak karena kesatu memang bukan hanya fasad dan fisik interior dari hotelnya yang mewah, tapi kami merasakan sekali pelayanannya betul-betul sangat bintang 5+ gitu Pak. Oh ya. Nah Terima kasih Bu Mili. Bayangkan ini kan human resource juga kan butuh training ya Pak ya. Dan juga butuh suatu disiplin lagi, investasi lagi. Cerita dong Pak gimana sih? Terus Hotel Vasa ini saya dengar kan nanti akan ada di Bali juga. Dan akan ada di barangkali juga di Jakarta dan tempat-tempat lain gitu Pak. Jadi sekarang Bapak ini juga menjadi sebuah operating company gitu. Dari hotel ini. Cerita dong Pak itu gimana Pak? Asal muasalnya saya mendirikan hotel itu karena ingin merayakan wedding anniversary dari papa mama saya. Oh, luar biasa. Wedding diamond ya waktu itu 60 tahun. Dan saya ada lahan di HR Muhammad. Saya ngomong sudah saya bangun hotel sendiri. Saya panggil arsitek, panggil operator, saya meeting terus. Nah, ternyata lahannya nggak cukup. Saya harus bebasin lagi. Sampailah pada saatnya, wah nggak keburu dah kalau hotel. Tapi saya kan sudah jadi itu, sudah punya pikiran, udah saya terusin aja. Tanpa ada visibility study, tanpa ada business plan, udah hotel itu saya bangun aja kan. Entrepreneurial sekali. Ya, tapi saya jatuh cinta kepada hotel karena saya merasa, wah hotel ini di Indonesia yang 5 star, yang chain itu kok belum ada gitu ya. Ada dari orang Indonesia yang buat 5 star tapi dia nggak membuat chain, cuma milik sendiri aja. Terus ada yang buatnya kebanyakan bintang 3, bintang 4 ya. Bintang 5, bintang 6 udah dijualin semua ke asing gitu ya. Jadi saya merasa wah saya ingin Indonesia juga memiliki hotel bintang 5 yang bisa dibanggakan. Dan akhirnya Vasa ini bisa terwujud khususnya di Surabaya. Dan luar biasa. Ini terima kasih Bu Mili tadi memberi appreciate kepada seluruh tim dari Vasa Hotel ya. Jadi memang saya sendiri juga
cukup ini senang dengan seluruh tim di Hotel Fasa ya. Memang dia melayani Atentif dengan sekali. hati ya. Betul. Benar-benar semuanya dikelola Sincere. oleh putra-putri Indonesia Indonesia ya. ya. Jadi mereka sangat membanggakan. Makanya setelah Fasa ini running kena pandemi 2,5 tahun ya, kena untuk membangun brand juga 2 tahun. Jadi hampir 5 tahunan kami sangat struggle. Iya. Tapi sekarang sudah menjadi salah satu hotel bintang 5 termasuk F&B-nya yang cukup rame ya, sehingga dan enak sekali Pak tadi. saya memutuskan untuk membangun lagi 6 hotel Fasa. Oh, di mana saja Pak nanti? Jadi nanti ada di Ubud, ada di Canggu, ada di Benoa, ini tiga-tiga ada di Bali. Iya. Karena Bali yang sangat ini ya, banyak turisme yang ke sana ya. Terus nanti juga ada di Bromo, ada di Malang. Oh ya. Malang karena kota kelahiran saya. Saya mesti kasih satu apresiasi Fasa hotel di sana, juga. Ya. Terus ada di Batu. Ya. Batu enak adem Ya. itu Pak. Oh, Manado ya Pak. Di Batu di Itu kota Manado. kelahiran Manado saya baru beli lahannya ya di depan Bunaken. Waduh. Ya. Enak dong. Pak, tapi aku jadi penasaran tadi kan Bapak sempat bilang waktu nge-build Fasa ini nggak ada bisnis plan-nya dan sebagainya, berarti kan ada kemungkinan jatuh bangun kayak tadi dibilang krisis dan sebagainya. Ngelewatin itu biar nggak putus asa gimana sih Pak? Ya nggak boleh pakai uang bank yang terlalu berlebihan ya. Jadi memang hotel ini kan return-nya sangat panjang, terutama seperti di kota Surabaya ya, yang persaingan sangat ketat ya. Beda dengan di Bali atau di Jakarta ya, itu lebih bagus karena hotel bintang 5 kalau di Jakarta kurang lebih bisa antara 3 sampai 5 juta gitu 5 ya. juta, betul. Kalau di Bali kan bahkan bisa 45 sampai 10 sampai puluhan juta ya. Ya. Kalau Surabaya kan di rata-rata di sini 1-2 juta aja. Oke. Dengan Ya, ya. investasi yang sama gitu ya. Ya. Jadi itu yang memberatkan kalau investasi di kota-kota tertentu ya. Tapi ya saya melihat peluang juga bagaimana kalau Fasa ini sudah bisa menjadi satu chain hotel, untuk the nextnya kan saya bisa menjadi operate bagi hotel-hotel tidak hanya di Indonesia, tapi bisa di Asia, bisa di dunia Dan kan. internasional. Ada Fasa hotel gitu ya. Iya. harus Jadi saya long term. melihatnya itu jangkanya panjang gitu ya. Iya. Iya. Got it. Jadi memang kalau lihat bisnis saya biasanya sangat panjang. Iya. Saya ada bisnis yang selama 5 tahun rugi, ya, selama 10 tahun rugi. Bagi saya itu adalah proses Challenge. yang memang yang harus dilalui. Iya. Tapi kita sempurnakan. Jadi rugi itu bukan artinya terus kita menyerah, tapi kita harus melakukan banyak hal inovatif yang bisa akhirnya membuat kita bisa menjadi the winner. Iya. Wah, luar biasa. Dan juga baru-baru ini Bapak take over Taman Dayu Golf. Oh, ya. Taman Dayu Golf dari Philip Golf Morris. and Resorts, yes. Iya. Jadi apakah kalau melihat visi Bapak itu semakin ke sini semakin masuk ke dalam ranah lifestyle, luxury lifestyle, atau bagaimana visi Bapak ini untuk grup Bapak gitu? Ya, jadi dari 46 bisnis usaha saya, 7 kan sudah menjadi public company. Oh, Nah, salah satunya itu di bidang properti. iya. Nah, justru hotel ini ya, nanti Taman Dayu, itu semua akan memperkuat posisi di properti yang sudah TBK tersebut. Oh, gitu, iya. Ya, jadi saya setiap BU itu Ada saya sambungannya. usahakan terus untuk bisa menjadi yang terdepan gitu. Nah, dengan adanya Taman Dayu yang sudah 20 tahun lebih ya, dia juga menjadi salah satu destination yang cukup ramai juga di Jawa Timur. Iya. Ya, ini ada peluang ya saya akuisisi gitu. Iya. Selamat Ya. Pak itu. Nanti ada lagi Taman Dayu Fasa, ada lagi nanti. Taman Dayu Jadi, Fasa. Enggak di Taman Dayu. Di Taman Dayu akan Ya, ada Fasa. saya buat Fasa Hotel dan juga nanti ballroom yang terbesar di Jawa Timur. Wah, nice. oke. Congratulations. Congratulations. Karena Waktunya kita bikin event yang banyak di sana. kalau saya sudah beli kan pasti saya kembangkan gitu, nggak mungkin saya diamkan aja. Iya. Iya Pak. Wah, selamat
Kita suatu saat mesti main golf di sana, Iya, Sheryl. harus nih berarti. Ya, harus ya. Kan? Iya dong, harus. Iya, Karena iya. golfnya ini didesain oleh Jack Nicklaus. Jack Nicklaus, ya. Kan, wah sangat indah sekali. Klasik Tapi di sana. sangat menantang ya. Saya sendiri nggak bisa golf ya. Punya Belum, lapangan Pak, golf belum. tapi nggak bisa. Belajar berarti Belum nih ya. kayaknya harusnya Mungkin nih. mesti belajar bareng itu, Pak. Iya. Tapi saya lihat konturnya, lihat pemandangannya itu dan hawanya juga dingin ya. Iya. Wah, sangat senang. Dan dari sini ya, dari Fasa kalau ke Taman Dayu itu hanya 40 menit. Oh, Oke. iya, iya. Iya. Tapi adem di sana. Karena kan highway ya. Terus langsung begitu keluar dari tol itu sudah langsung Taman Dayu. Oke. Iya, iya, iya. Jadi sangat nyaman, tinggal di sana itu oke gitu. Oh iya, ada residence nanti juga ya? Ada. berarti ya? Oke. Heeh. Nah, tadi anak-anak di luar tuh tadi ada yang titip pesan, pengen tanya katanya kepada Pak Hermanto. Bapak ini kan ada 8 subholding, 46 perusahaan. Itu waktunya untuk memanage tuh gimana Pak ngebaginya itu Pak? Loh, masing-masing BU ya, itu kan sudah ada CEO-nya, CEO. ada pimpinannya. Jadi saya ini cuman di holding ya lebih ke arah strategik aja. Oh iya iya. Setiap BU meeting dengan saya setengah jam sampai 1 jam setiap bulan. Oh gitu. Kalau yang besar bisa 2 kali. Kalau yang BU besar ya. Oke. Tapi kalau Jadi saya masih 46, banyak waktu luang karena saya tidak masuk ke dalam operation. Oke. Ya. Iya iya itu di Tapi ya sebelumnya kalau kembali flashback, saya tidak bermimpi lah punya perusahaan segitu banyak ya. Jadi memang impian saya waktu kerja, aduh saya ingin punya sepeda motor, nanti tercapai, wah saya ingin mobil dong kalau hujan-hujan biar nggak hujanan. Gitu ya. Jadi mimpinya terus berubah terus ya impian saya ya. Terus setelah punya mobil, waduh kok nggak punya yang ini ya, mereknya Jerman ini ya. Iya iya. Nah setelah punya Jerman, saya ingin wah yang supercar gitu. Setelah itu saya udah nggak suka lagi sama mobil. Bagi saya beli mobil, saya udah nggak pernah nyentuh, apalagi bersihin, udah nggak pernah. Itu. Sudah nggak di situ lagi gitu ya. Iya. Jadi saya Passion. sudah lebih ke company gitu. Bagaimana ngelihat laporan keuangan, lihat company bisa IPO dan habis itu multiple growth ya. Bisa seperti Cleo itu kan di Mei 2017 perusahaan saya yang pertama kali IPO market cap hanya 250 miliar, setelah 7 tahun sekarang menjadi 11,5 triliun. Wow. Dalam waktu hanya 7 tahun. 7 tahun itu. Dan perusahaan-perusahaan saya yang lain ya saya ingin seperti Cleo semua ya. Jadi terus bertumbuhnya double digit ya, bisa 3-40% setiap tahun. Dan itu akhirnya bisa memberi banyak makna kepada seluruh stakeholder ya, seluruh shareholder, seluruh agent, karyawan, siapapun yang memang menjadi shareholdernya dari perusahaan-perusahaan saya. Karena saya memang IPO itu untuk berbagi. Iya. Iya iya iya. Karena kalau perusahaan masih tertutup, kita susah untuk membagi saham kepada seluruh karyawan ya. Iya, Tapi kalau sudah betul, menjadi betul. TBK, mudah itu. Mereka mau keluar, mau masuk, mau jual, mau beli, gampang udah. Kalau Iya. tertutup kan nggak bisa. Iya iya. Pak, tapi gimana caranya maksudnya untuk bisa satu bisnis unit itu berkembang dengan baik kan perlu orang-orang juga yang tepat ya ada di dalam Iya. situ. Bapak gimana sih cara taunya this is the right person untuk misalnya di posisi CEO dan sebagainya gitu? Dari pertumbuhan perusahaan aja, setiap bulannya seperti apa, akhirnya setiap tahun kita bisa lihat ya. Jadi saya ini Di-nurture seseorang yang growth mindset, positif, dan saya suka growth. Saya nggak suka sesuatu yang stagnan, karena bagi saya stagnan itu perjalanan untuk menuju ke declining dan mati. Gitu. Iya. Dan growth-nya itu juga harus double digit. Iya. Nggak bisa kalau growth-nya cuma single digit gitu. Karena saya percaya kalau hanya single digit ya itu mungkin sesuatu yang kebetulan atau bukan karena you punya strategik gitu. Harus mempunyai pertumbuhan yang signifikan. Itu baru benar-benar you melakukan Strategi sesuatu yang benar. Nah itu kita pantau gitu kan. Iya iya. Wah, Jadi kalau you tanya saya 46 itu saya ingat semua tapi collate-nya saja gitu. Saya nggak tahu dalamnya ya. Iya. Tapi saya suka the process ya. Makanya saya kan tadi omong ya, ada perusahaan yang 10 tahun nggak untung, 5 tahun ya. Saya melawan perusahaan dari Amerika
itu kemasan yang garansi seumur hidup. Mungkin Yud juga tahu merek sangat terkenal. Saya melawan merek itu 10 tahun saya tidak untung itu, rugi terus. Tapi member saya ratusan ribu, MLM kan. Tapi mulai tahun ini karena mereka mengalami permasalahan kan di Amerika, ya. Iya. Sahamnya turun sisa 1-2% aja nilainya, sehingga akhirnya setelah 10 tahun saya sekarang bisa bertumbuhnya luar biasa dan sudah profit. Tapi saya begitu melalui perjalanan yang panjang. Ya. Wow. Ya. Mungkin kalau tadi kita kembali lagi di awal kan ini adalah mengenai legacy leaders ya Pak ya. So kami mungkin last but not least ingin sekali mendapatkan masukan dari Bapak, what is your legacy gitu. Jadi apa yang ingin pada akhirnya nanti kita ini belajar, audiens ini belajar dan mengetahui mengenai legacy seorang Bapak Hermanto Tanoko itu apa Pak? Ya, jadi saya dibesarkan di Indonesia ya. Saya menjadi pengusaha juga kesempatan di Indonesia. Jadi saya ingin menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia dengan selalu saya berbagi melalui sosial media ya. Yeah. Terus saya juga mempunyai Idea Cloud ekosistem untuk memberi edukasi bagaimana seseorang bisa belajar tentang bisnis selama 3 bulan, bisa coach dengan tim kami di Idea Cloud sampai dia bisa membuat bisnis plan, visi misi, visibility study dan lain-lain. Dan setelah bisnisnya bertumbuh pun kita ada Idea Cloud performance yang bisa mendukung one-on-one. Sampai Idea Cloud Ventura kita bisa invest ke perusahaan-perusahaan yang memang kami yakin bisa membesarkan atau kami kenalkan dengan Ventura atau strategic partner dari perusahaan lain yang jenis sektor usahanya bisa mendukung. Jadi itu sebuah ekosistem bagaimana pengusaha-pengusaha di Indonesia ini bisa lahir dari kecil, bisa besar dan akhirnya bisa menjadi perusahaan global atau IPO gitu. Yeah. Terus saya juga tahun lalu mendirikan sekolah SMK Tanoko, itu luasnya 1 hektar. Saya buat asrama laki-laki, asrama perempuan, ada aula sekitar luas 1.000. Bangunan 1 hektar itu penuh, bangunan semua. Saya mendirikan sekolah SMK yang mana di sekolah itu nanti semuanya gratis, termasuk tempat tinggal ya, termasuk makanan, pakaian semua kami siapkan dan kami didik bagaimana 50% akademis, 50%-nya non akademis. Karena saya ingin 80% dari lulusan SMK Tanoko menjadi wirausaha mandiri. Jadi dia nggak usah cari kerja, tapi dia yang membuka usaha, yang membuka peluang kerja bagi banyak orang. Jadinya. Ini memang suatu tantangan bagi saya. Tapi bagi saya menjadi wirausaha yang mencari uang hanya sebulan 5 juta, itu kalau dia berhasil mau multiple ke 10, ke 15, ke 20, itu kan depend pada masing-masing orang ya. Jadi kalau mereka memang mau multiple ya bisa saja. Jadi itu yang kesempatan sudah kami berikan gitu. Itu yang kami lakukan ya. Dan saya minta teman-teman saya pengusaha untuk menjadi dosen tamu, mau sharing-sharing bagaimana mereka mulai bisnisnya dari nol. Jadi biar para siswa ini nantinya juga terinspirasi. Karena siswa ini ada satu syarat, mereka anak-anak yatim atau piatu. Oh gitu. Jadi bukan yang ini apa? Memang salah satu syaratnya di sana. Oh mulia sekali Pak. Ya, karena kami ingin benar-benar mereka jadi orang gitu nantinya. Yang untuk Idea Cloud ini nanti akan ada di Jakarta. Saya kemarin membaca nanti di bulan Juni. Kalau mungkin ada yang ingin ikut, itu bisa
bagaimana cara mengetahuinya Pak? Jadi ke Idea Cloud Space. Ya. Kalau saya kemarin saya dapatnya dari Meta Ads dari Facebook. Oke. Jadi seperti tanggal 18 Juni akan ada di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya. Ya, itu bootcamp. Jadi kita mencari Pelatihan. mencari pengusaha-pengusaha yang ingin masuk di Idea Cloud ecosystem ya. Ya, ini Jadi memang di sini berbayar ya. Karena saya punya beberapa partner dan tim kan. Iya. Tapi uang yang untuk saya itu akan masuk 100% ke sosial. ke SMK Tanoko. Ke SMK Tanoko, ke sosial Yayasan Hermanto Tanoko. Jadi bukan untuk saya pribadi, enggak. Oke, wah, luar Karena biasa. supaya benar-benar keniatan para orang yang mau kita latih itu pun ada gitu ya. Iya. Kalau semuanya free nanti lama-lama orangnya masuk Betul, nggak masuk betul. kan nanti kita Iya, juga nggak bisa nggak mantau. menghargain, gitu. nggak menghargain Iya. jadinya. Jadi kita benar-benar nyaringnya dari sana. Gitu. Jadi itu legasinya Bapak ya, yaitu you are very heavily invested di future leaders of Indonesia, Ya. anak-anak muda yang dibimbing, Ya. terutama dari mereka yang mungkin banyak sekali mengalami mungkin ketidakberuntungan atau belum beruntung, tapi justru mereka ini dirangkul Ya. oleh Bapak supaya kedepannya mereka bisa menjadi independen dan bahkan bisa menginspirasikan lagi generasi-generasi muda Betul. yang berikutnya ya Pak. Ya. So Jadi itu adalah selain melalui Idea Cloud, kalau melalui sosmed saya kan sering sharing. Iya. Tapi memang waktunya semakin lama semakin padat ini ya. Dan melalui seluruh bio saya. Iya. Kalau melalui bio saya kan itu pasti juga bio-bio itu cari mitra-mitra gitu ya. Iya. Seperti contoh tadi perusahaan MLM saya itu More Life. Itu ada 200.000 member. Semuanya ibu-ibu rumah tangga yang penghasilannya bisa mulai dari jutaan sampai ratusan juta sebulan. ya. Jadi nggak terbatas juga penghasilannya, tergantung Iya. dari masing-masing ibu tadi. Dan produknya More Life itu seumur hidup. Garansi seumur hidup, produk kemasan, Ya. yang food grade. Ya. Jadi itu juga sudah ekspor ke banyak negara, ekspor ke Luar Filipina, ke Brunei, ke mana lagi tuh, India, Mauritius atau berapa negara ya. Jadi bertambah terus tuh negaranya. Itu kan, jadi bio-bio saya ini kan juga akhirnya bisa memberi sumbangsi saya juga ke sumbangsi entrepreneurship kan. Iya. Dan Kayak menjadi inspirasi Cleo juga. ini kan juga punya Cleo Iya. Rumah Sehat, punya mitra-mitra Cleo. Jadi dia seperti punya sepeda motor bisa jadi mitra Cleo. Dia jualan Cleo, penghasilannya bisa melebihi Gojek gitu misalnya. Kan bagus ya. Dan saya Iya. itu bisa ribuan juga. Iya. Ya, dia bisa ngelayanin pakai sepeda motor ke rumah-rumah di sekelilingnya gitu. Ini Cleo yang kemasan baru yang ada oksigen ya Pak? Ini ada oksigen. Jadi ini kita memasarkannya bareng dengan More Life. Jadi melalui multi level marketing. Karena ini kan perlu edukasi, perlu banyak hal yang menerangkan ya. Harganya juga 200.000 lebih ya satu dosnya ya. 10.000 lebih lah satu botol. Oke. Oh ya, masih sangat Lumayan lah ya. masih sangat affordable sekali. Ya. Dengan benefit yang oksigen tadi itu. Betul. Oh ya, ya. Semuanya kita harus memberi value-value ke Ya, pelanggan. win-win selalu. Win-win. Sepertinya itu falsafah dari Pak Hermanto Betul. ya. Jadi Cleo, kalau you tahu galonnya itu, saya waktu mau launching di tahun 2004, itu pun saya pelajarin, kenapa ya di Indonesia kok semua galon pakai polikarbonat. Padahal polikarbonat atau PC untuk botolnya baby, itu kan sudah dilarang. Iya, itu Iya. berbahaya Karena loh kalau Pak. kena panas, Iya. bisphenol E-nya atau BPA-nya itu bisa mengkontaminasi produk yang ada di dalamnya. Iya. Sehingga saya merasa, loh galon ini kan kena panas. Dia waktu dikirim, waktu di betul. truk, waktu Iya. di depan etalase, waktu di processing, itu semuanya panas. Nggak mungkin itu bisa free BPA kan. Iya. Jadi saya menginstruksikan, saya punya Cleo yang istri saya sama direksi kita nggak boleh pakai PC. Loh, terus pakai apa? Nggak ada galon yang nggak PC di Indonesia. Ya, kita invest mesin. Loh, invest? Iya. Akhirnya sama saya berangkat ke Jepang, beli mesin dari Jepang, harganya puluhan miliar. iya. Yang galon non PC, yang poly PET kan. BPA free. BPA free, wong PET. Iya. Nah, setelah pakai mesinnya, saya import mesin, baru bisa launching kan. Wih, ternyata tidak sekuat PC. Galon saya ini cuma dipakai 25 kali, sudah harus ganti, rusak. Iya. Kalau PC kan bisa ratusan kali, dibanting-banting juga nggak apa-apa gitu. Iya. Waduh,
ini Tambah sudah mahal kosnya lagi. mahal. Sekarang saya mesti harus recycle. Saya beli lagi mesin RMA. Itu satu line itu 50 miliar. Saya ngomong ya udahlah, ini kita harus jalankan Iya. demi pelanggan ini, demi konsumen. Itu Iya. saya lakukan semua. Makanya 5 tahun saya rugi. 5 tahun ekspansi terus rugi. Oh ini yang 5 tahun. 5 tahun rugi kalau Clio ini. Iya. Tapi sudah Karena ada di yang IKN, pegang Pak. kan istri saya, yang Tapi- pegang istri saya. You bayangin kerja sampai malam-malam, hasilnya rugi, invest terus. Iya, iya, Stres ini. Makanya waktu istri saya ulang tahun ya, saya kasih hadiah. You tahu nggak hadiahnya apa? Saya kasih hadiah mesinnya botol. Tambah nangis, istri saya tambah nangis. Kamu kok beli kerja mesin? Udah rugi dibeliin mesin lagi dia ngomong. Ya supaya kamu nggak rugi dong. Saya gimana caranya? Karena you omset naik terus. Ini kita sudah benar. Oke. Kenapa saya bertahan? Karena you punya omset tiap tahun naik. Dari 75 juta bisa miliaran. Miliaran ke 3 miliar. 3 miliar, 5 miliar. Dalam sebulan itu naik terus. Jadi saya ngomong, nggak apa-apa. You rugi itu kerugian secara persentasenya turun terus. Iya, Jadi saya yakinin. iya, iya, iya. Ya mungkin Memberi jadi inspirasi motivasi lagi. ya karena banyak perusahaan yang rugi ini juga. Iya. Long termnya tetap akan jadi bagus gitu. Tapi ya. Kelihatan kalau kita ngelihat, oh kan saya visinya panjang kan. Iya. Saya nggak ada yang pendek semua kan. Iya. Tapi sepertinya sudah ada di IKN sekarang nih, Pak. Udah. Ya, sudah ada Karena pabrik Clio di IKN. ini pabriknya sudah ada 32, tahun ini nambah 4, jadi 36. Dan kami setiap tahun mau nambah 4 sampai 5 Itu pabrik all over Indonesia. all over Indonesia. Makanya di IKN saya diminta juga berpartisipasi, ya saya buat pabrik air aja. Iya. Diperlukan, Pak. Diperlukan. Iya, panas di Iya. sana. Cuman Iya. 40 menit ke IKN. Jadi IKN sekarang sudah ada Clio. Sudah. Sudah Oh. beroperasi. Sudah Nice. beroperasi. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hermanto. Dengan Sama-sama. ngobrol-ngobrol kita nggak terasa sudah sejam Iya lebih. loh. Oh gitu ya? Iya, sudah sejam lebih. Kita tadi mulai dengan santai. Saya terlalu banyak ngomong ini. Enggak Pak, justru kita tadi senang sekali, banyak belajar sekali, kita nyatet semuanya itu Pak dari A sampai Z, Ya. dan semoga kita semua terinspirasi untuk menjadi the next legacy leader. Ya. Kita mencontoh Pak Hermanto Tanoko ini bagaimana caranya mempunyai selalu menjadi inspirasi dan mempunyai mimpi yang jangka panjang dan visi yang jangka panjang. Ya. Tidak mudah putus asa. Iya. Ya. Dan walaupun melihat perusahaan itu rugi, tapi dilihat perbaikan proses. Itu yang paling penting. Jadi improvement dari proses Iya. yang sehingga akhirnya menjadikan untung. Dan setelah untung malah rasanya tuh Saya berbagi, terbayarnya saya IPO-kan. sampai di IPO-kan dan kemudian Iya. bisa berbagi dan pasti Bapak tuh merasa sangat puas, satisfied gitu ya Pak ya. Iya. Tidur malam tuh dengan senyum gitu. Iya. Bangun pagi dengan senyum lebih luas lagi gitu dan lebih Saya lebar selalu lagi. semangat. Tuh. Saya Selalu justru semangat. kalau hari Sabtu Minggu kalau nggak kerja saya malah loyo. Loyo. Kalau ya. sudah Senin pagi saya semangat. Pak, maaf, saya mau berikan masukan pada Bapak. Sabtu Minggu dipakai buat golf dong, Pak. Namanya ada Taman Dayu tuh, Pak. Saya di Ya? golf pun mikirin kerjaan. Ya. Jadi selalu harus win-win dan juga pondasinya cinta tadi, customer Yes. focus, integrity, national focus, national- teamwork dan nationalism. nationalism, Teamwork, dan agility. agility. Itu adalah mungkin yang harus kita pelajari juga, yang harus kita resapkan di dalam kita. Ya. Oh, dan satu lagi, last but not least, growth mindset. Ya itu saya Selalu punya harus growth pribadi mindset. ini saya Supaya selalu tidak harus stagnan. growth. Kalau stagnan saya anggap Tidak you menarik. menuju ke stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan mati. Dan Jadi nggak boleh stagnan. Iya. Karena stagnan you hidupnya nggak bergairah. iya, bosen. Iya. Iya. You malah Senin malah males mungkin ya. Iya. Setuju. Betul. Tapi kalau you growth mindset, you Senin itu, waduh saya Gairah. ngelakuin apa lagi nih ya. Nanti apanya yang tumbuh ini, apanya yang harus bertumbuh, apanya yang harus ekspansi. Ya itu selalu yang kami pikirkan. Luar biasa. Makanya nggak pernah berhenti. Termasuk pandemi, orang-orang lagi banyak pikiran-pikiran negatif. Saya kumpulin orang, kita punya strategi satu aja, ekspansi. Semua saya suruh ekspansi. Wah, luar Positive biasa. mindset ya Ya, jadinya itu positif. yang harus di Iya, you persiapkan, you ekspansi. Kesempatan kita pada saat ini untuk growth lebih besar lagi. Semua orang lagi quiet, lagi diem dong. Ya, mumpung jadi Pak Saya yang nggak menggunakan yakin lah kalau pandemi itu akan selamanya. Tiba 2,5 tahun. Saya waktu itu mikirnya cuma setahun aja. Gitu.
Ternyata ya panjang gitu ya. Tapi Panjang. bagi saya tetap aja tiap tahunnya kita ekspansi. Ekspansi. Ya, luar biasa Pak. Kami betul-betul banyak belajar dari Bapak seorang legacy leader. Tadi jadi growth mindset yang luar biasa, dari cinta sebagai falsafah dari grup dan juga selalu positif. Ya. Dan kita ini betul-betul mesti banyak belajar dari Bapak Hermanto Sama-sama. Kanoko dan mudah-mudahan Pak kami diperbolehkan lagi nanti suatu saat wawancara lagi, Silakan. podcast, ngobrol-ngobrol Ya, lagi sama ya. Pak Hermanto. Dan Oke. pastinya kalau kita datang lagi, jangan-jangan subholdingnya udah bukan 8 tuh. Iya. Oh, iya. Bisa jadi 9, 10 dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. selamat siang. Ya. Dan sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Iya, terima Ya. kasih. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire. fire.